Saya punya banyak tulisan, dan tulisan-tulisan saya diterbitkan dalam bentuk buku. Lebih banyak daripada ini. Ini ada 10 judul. Sebenarnya lebih banyak daripada ini. Yang ada diterbitkan baru sekian ini dan beberapa yang lainnya. Satu dengan judul Siapakah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini penjelasan tentang kebenaran akidah Asy'ariyah Maturidiyah, Aqidat Ahlus Sunnati wal Jamaah, dengan dalil-dalilnya. Lalu ini Islamic Theology. Ini terjemahan dari kitab Daf'u Syubahit Tashbih bi Aqfit Tanzih, dengan beberapa tambahan catatan dari saya, membahas tentang takwil ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis mutasyabihat, karya Al-Imam Al-Hafiz Ibnul Jauzi. Ini sangat penting. Semuanya penting. Saya bukan dagang ini. Saya berniat menyebarkan ilmu, jadi harus beli, tapi bukan dagang, bukan. Ketiga, mengenal tasawuf Rasulullah. Saya turunkan dari berbagai kitab bahwa ajaran tasawuf itu memiliki dasar dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulullah. Makanya dengan judul Mengenal Tasawuf Rasulullah, artinya bahwa ajaran tasawuf itu sudah ada dari zaman Rasulullah. Dalil-dalilnya saya turunkan di sini dari berbagai kitab. Kemudian ini judulnya Allah Ada Tanpa Tempat dan Tanpa Arah. Diturunkan dari ratusan kitab para ulama. Aqwalul ulama, perkataan para ulama dari masa ke masa, dari zaman para sahabat, tabi'in, tabi'in terus. Bahkan beberapa ulama di Indonesia, saya kutip pernyataan mereka dalam karya-karya mereka dalam menetapkan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tebel ini, tapi murah. Lalu ini membahas tentang kalam Allah. Judulnya bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Membahas tentang sifat kalam Allah. Ini juga sangat penting supaya tidak salah faham terkait sifat kalam Allah. Baca ini. Terus ini buku menjelaskan tentang hadis Al-Jariyatis Sauda, tentang budak perempuan yang bertanya kepada Rasulullah, Aynallah. Dibahas hadis tersebut dan dijelaskan dari berbagai kitab para ulama yang berkesimpulan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Lalu pemahaman hadis tersebut seperti apa dijelaskan dalam buku ini. Namanya hadis Al-Jariyatis Sauda, hadis perempuan budak hitam. Mana harfiahnya begitu. Lalu akidah imam 4 madhab, tafsir tentang istawa yang disandarkan bagi Allah, penjelasan makna istawa dari 4 madhab, imam 4 madhab, Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Baca ini, penting, semuanya penting. Kemudian ini kajian atau memahami makna bid'ah secara komprehensif. Ini dibahas tentang bid'ah dari A sampai Z dan pembagian-pembagiannya, seperti Al-Imam Syafi'i yang telah membagi bid'ah kepada 2, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, sebagaimana dikutip oleh Al-Imamul Baihaqi dalam kitab Manaqibus Syafi'i. Juga para ulama lainnya saya turunkan dalam buku ini supaya tidak sembarangan menuduh ahli bid'ah kepada orang lain. Baca buku ini. Lalu membela kedua orang tua Rasulullah dari tuduhan keji orang-orang Wahabi yang mengkafirkan keduanya. Kita mencintai Rasulullah dan mencintai kedua orang tua Rasulullah, ibunda Rasulullah, ayahanda Rasulullah, dan keduanya min ahlin najat. Di akhirat adalah tinggi derajat mereka, dan mereka adalah, keduanya adalah penduduk surga. Ini saya turunkan dari berbagai kitab, terutama karya-karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, seperti Masalikul Hunfa fi Najati Walidayil Mustafa, dan beberapa risalah lainnya. Para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah, telah menetapkan bahwa kedua orang tua Rasulullah penduduk surga. Orang Wahabi jelek mengatakan keduanya penduduk neraka. Lalu mereka mencari-cari dalil dengan hadis riwayat Imam Muslim yang dipelintir oleh mereka pemahamannya, walaupun sebenarnya sudah dijelaskan oleh para ulama terkait hadis tersebut. Dan itu saya turunkan di sini semua pembahasannya secara detail, cukup tebal ini. Baca ini supaya enggak keblinger menuduh kedua orang tua Rasulullah sebagai orang-orang kafir. Nauzubillah. Mengungkap kerancuan pembagian tauhid terhadap 3 bagian. Juga membantah faham orang-orang Wahabi yang mengambil faham Ibnu Taimiyah, mengatakan tauhid ada 3, kata mereka, tauhid uluhiyah, rububiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Ini adalah bid'ah Ibnu Taimiyah. Jadi kalau Ibnu Taimiyah dan para pecintanya memerangi bid'ah, sebenarnya Ibnu Taimiyah tukang bid'ah.
Dia membagi tauhid kepada 3 bagian, dan ini sudah dibantah oleh para ulama. Saya turunkan bantahan para ulama di kitab ini, di buku ini, dari para ulama yang hidup sezaman dengan Ibnu Taimiyah sendiri, lalu dari masa ke masa setelahnya, bahkan sampai sekarang banyak para ulama membantah Ibnu Taimiyah dengan berbagai faham nyelenehnya. Karena Ibnu Taimiyah ini banyak sekali faham ekstrimnya. Seperti dia mengatakan jenis alam ini tidak memiliki permulaan. Dia mengatakan bahwa neraka akan punah. Nauzubillah. Dan berbagai kontroversi lainnya. Nah, di buku ini khusus membahas tentang kerancuan pembagian tauhid kepada 3 bagian ya. Dan cukup tebal ini. Saya turunkan dari berbagai kitab. Para ulama kita, terutama dari kitab namanya Bara'atul Asy'ariyyin min Aqaidil Mukhalifin, karya Al-Imam Asy-Syaikh Al-Muhaddis Arabit Tabban. Syekh Arabit Tabban, seorang ahli hadis terkemuka. Wallahu a'lam bishawab.